Selamat siang Miss Glo. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Sehat, luar biasa. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Luar biasa panas maksudnya. Untuk kita di ruangan yang adem, kemudian kita juga banyak hal-hal yang sudah mendukung kita, terutama asupan-asupan yang membuat kita bisa berpikir bahagia gitu. Oke Miss, bagaimana, apa sudah di-upload tugas-tugas yang harusnya di-upload? Kayak kemarin kita sudah ada, umpan balik 360 derajat terkait dengan penilaian diri, penilaian dari kepala sekolah, kemudian penilaian, rekan sejawat dan, siswa-siswi? Sudah gantian ya? Sudah Bu, sudah di-upload. Oke. Jadi pada saat pendampingan individu kita yang ketiga ini bersama Miss Gloria dari SMK 13 Kota Bekasi, kita akan membahas tentang implementasi pembelajaran 2 ke PI 3. Itu kan ada kurang lebih kurun waktu 1 bulan nih. Nah, kemudian Miss Glo juga sudah menyelesaikan beberapa modul kan 1.1, 1.2, 3, 2.1, 2.2 dan akan 2.3 nih. Nah, apa saja yang mungkin sudah Miss Glo lakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan implementasi dari CGP? Mangga silakan untuk dijelaskan. Terima kasih Bu Mai untuk kesempatannya. Terima kasih juga telah hadir hari ini untuk boleh mendampingi saya di pendampingan individu yang ketiga ini. Baik, untuk tentang hal-hal yang sudah berjalan selama sebulan terakhir ini, saya mencoba flashback ke mungkin dari aksi nyata itu ya Bu ya. Tentang aksi nyata budaya positif. Kemarin saya sudah membuat bentuknya IHT dan saya mengundang rekan-rekan saya untuk boleh hadir ke aksi nyata saya yaitu tentang budaya positif dan responnya sangat baik. Bahkan mereka bilang kalau sama teman sendiri lebih seru karena kita bisa mengungkapkan apa yang ada di hati kita dan lebih nyambung gitu dengan materi yang diberikan sama pemateri, contohnya saya gitu ya. Dan juga saya juga sudah membuat kombel, yaitu kombel bahasa di sekolah dan memang akan ada kegiatan-kegiatan terutama untuk tahun ajaran yang terbaru ini. Lalu saya juga bisa dikatakan membuat beberapa perubahan lah tentang manajemen sekolah. Mungkin kalau dari tahun ke tahun kita biasa misalnya tidak menaikkan anak gitu. Apalagi kemarin juga ada kasus tentang anak yang tidak sekolah 32 hari. Tapi memang karena ketidakberdayaan secara ekonomi gitu ya. Sampai disuruh datang ke sekolah juga sulit, tapi memang sudah dilakukan pendekatan. Memang sebenarnya mayoritas banyak yang tidak setuju anak ini untuk lanjut gitu kan. Tapi mengingat kembali kalau ya definisi menghabaq pada murid. Memang saat rapat itu bukan saya yang berbicara, tapi kepala sekolah dan wakil. Tapi menarik. Tapi saya banyak disebut gitu ya. Ya benar ya Miss Glory ya, kita harus menghamba pada murid ya. Iya, saya gitu ya kan. Berarti kan apa yang saya pelajari mulai berdampak gitu kepada teman-teman saya. Dan balik tadi yang anak tersebut akhirnya diberikan kesempatan sampai Agustus ini untuk bisa menuntaskan tugas-tugasnya. Dan kalau memang itu anak tersebut bisa berhasil, maka dia akan lanjut ke PKL dan berarti akan naik kelas gitu. Ya seperti itulah bentuk sedikit perubahan yang saya buat dan boleh membuka pikiran teman-teman saya gitu. Kalau sekarang ini sudah nggak zamannya lagi untuk nggak naikin anak, tidak menaikkan anak gitu. Karena ternyata memang dampaknya tidak selalu baik kalau kita tidak menaikkan anak tersebut gitu. Dan kalaupun dia harus pindah juga dia tidak ada dananya gitu. Kan kasihan gitu ya Bu ya. Lalu tentang pembelajaran juga materinya sebulan terakhir itu tentang ada diferensiasi, ada tentang KSE juga. Saya juga banyak, terkadang saya nggak ngerti juga sih kalau misalnya materinya dari sini bukannya nggak ngerti, ada sesuatu yang saya pengen tahu lebih lagi gitu kan. Akhirnya saya coba merujuk ke materi aslinya gitu. Misalnya tentang diferensiasi gitu. Kita kan cuma tahu, oh ini kita memberikan tugas secara berbeda karena melihat kemampuan si anak kan.
Tapi ternyata dalam memaknainya kalau dalam bahasa Inggris itu diferensiasi itu lebih kepada tailoring. Tailor itu kan tukang penjahit ya. Jadi itu menjahit baju itu harus sesuai dengan ukuran si yang punyanya, yang mesen gitu kan. Nah, itulah jadi saya ngerti. Jadi diferensiasi itu ya harus membuat misalnya penugasan atau pemberian materi itu ya harus menyesuaikan si sang anak seperti itu. Karena itu juga sama, saya juga iseng aja sih sebenarnya, tapi jadinya malah memperkaya ini saya juga, pengetahuan saya juga cari juga tentang materi tersebut versi bahasa Inggris, terus saya juga ketemu. Jadi misalnya ini tentang examples of social and emotional learning in high school. Dan ternyata memang KSE ini tidak melulu kita harus bikin program gitu ya. Misalnya program misalnya hari Jumat itu Jumat bersih ataupun ya memang boleh bagus. Tapi bisa juga diintegrasikan dalam pembelajaran gitu. Dan ada juga hal-hal yang telah berubah juga dalam diri saya, misalnya tentang personality development lah, tentang kepribadian saya juga mulai berubah gitu. Saya mulai lebih percaya diri, lebih bisa berkolaborasi gitu dengan teman-teman. Tapi memang ada benarnya juga ya, waktu itu siapa ya yang bilang ya, kita memang harus punya posisi dulu sih memang di sekolah untuk bisa merangkul. Ibu ya, untuk bisa merangkul teman-teman. Kalau kita biasa-biasa saja ya kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan menurut saya menjadi CGP itu juga membuat saya menjadi somebody gitu, membuat saya jadi seseorang yang ya walaupun kadang-kadang sih ya kan ya Miss, kadang jadinya kayak apa ya, pusat apa ya, dibilang pusat perhatian atau gimana ya, semacam jadi apa-apa ke saya walaupun kadang-kadang beban juga sih gitu, tapi saya menikmati aja gitu ya, namanya proses ya harus saya jalani begitu kurang lebih. Sangat keren sekali ya Miss ya, ada cerita dari Miss Glo bahwa itu sudah bergerak gitu ya, dan menggerakkan juga karena artinya kan dari satu Miss Glo yang mengikuti CGP bisa menggerakkan satu komunitas sekolah gitu kan, sampai kepada manajerial gitu kan, Bapak Kepala Sekolah, kemudian mungkin dari tim manajemen yang lain memberikan keputusan atau membuat sebuah keputusan pun juga istilah kata Miss Glo ada aktif dilibatkan di situ. Jadi kan itu sudah penghargaan tersendiri untuk Miss Glo, karena itu juga penghargaan secara tidak tertulis terhadap keikutsertaan di dalam CGP ini ya. Jadi memang benar-benar aksi nyata yang memang itu dibutuhkan di dalam CGP. Nah, untuk selanjutnya itu terkait dengan beberapa hal tentang flashback atau umpan balik atau refleksi dari penilaian-penilaian dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, kemudian dari dari diri Miss Glo sendiri maupun dari siswa, itu bagaimana terkait dengan keberadaan dan keadaan di Miss Glo sebelum dan sesudah ini, perubahannya kan pasti ada tuh dan signifikan kan tentunya dengan semakin banyak modul-modul yang diselesaikan kan. Nah, itu bagaimana tuh untuk umpan balik refleksi dari yang 360 derajat? Mangga dipersilahkan. Baik Ibu, untuk feedback refleksi 360 gitu, ada beberapa hal yang saya merasakan saya ada perubahan gitu ya. Misalnya dalam hal kompetensi pengembangan diri dan orang lain, saya sudah belajar untuk membuat praktik baik gitu kan, seperti berbagi dalam bentuk aksi nyata kan di sekolah. Lalu saya juga mulai berkolaborasi dengan teman-teman gitu. Saya sih merasakan memang sangat berubah gitu ya. Saya juga jadi semakin percaya diri karena memang kan masuk CGP ini kan nggak gampang. Jadi kalau bahkan saya bisa bilang ke teman saya kalau ayo ikut CGP, makanya biar tahu apa itu berdiferensiasi, apa yang seperti itu gitu kan. Udah Miss Glory aja lah yang sharing lah gitu, gampang gitu nantilah. Saya kadang-kadang suka bercanda-bercanda gitu sih. Jadi saya merasa tentang hal pengembangan diri dan orang lain itu saya boleh semakin baik gitu ya. Saya juga nggak melulu berbicara tentang misalnya motivasi ekstrinsik lah, kita bicara motivasi ekstrinsik
apakah saya dapat sesuatu nggak nih kalau saya melakukan ini tuh udah nggak kayak begitulah Bu. Saya merasa memang harus hidup itu memang harus berbagi, apalagi saya sudah jadi seorang CGP harus bisa menggerakkan teman-teman saya juga di sekolah gitu. Lalu tentang kepemimpinan manajemen sekolah juga seperti yang tadi saya sudah ceritakan, saya boleh melakukannya, saya katakan sedikit perubahan ya. Seperti yang tadi jadinya teman-teman saya bisa berubah mindsetnya tentang pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi memang kita harus mendahulukan murid daripada diri kita sendiri gitu. Jadi walaupun kadang-kadang suka diceng-cengin juga sih sama teman-teman, tapi ya nggak apa-apa lah, saya juga nggak terlalu ambil pusing, tapi saya lebih kepada bangga kepada diri saya sendiri kalau ternyata saya bisa melakukan perubahan di sekolah gitu kan. Dan juga kemarin kan kita membuat visi ya Bu ya. Kemarin sih diminta datanya sama Bapak Kepsek, katanya Miss Afri visi itu sih dipresentasikan sama Bapak Kepsek, tapi untuk apa ya kemarin saya lupa ya Bu. Pokoknya ada pengawas gitu. Mungkin ada tentang perubahan visi atau bagaimana, tapi sih cuma hanya dipresentasikan saja. Nggak dibilang ini akan dipakai atau bagaimana, saya jadi tidak tahu kelanjutannya. Tapi kurang lebih ya visi yang saya buat itu seperti ibaratnya menyumbangkan sesuatu insight lah, memberikan insight kepada kepala sekolah. Jadi visi itu dibuatnya seperti itu gitu. Lalu untuk hal-hal yang sedang in progress, yang sedang masih berkembang lah dalam diri saya. Memang kalau untuk ke murid saya masih dalam tahapan belajar karena belum banyak masuk kelas, tapi saya sudah punya pemikiran gitu ya, dalam pikiran saya nanti mau masuk kelas saya akan melakukan misalnya hal-hal yang di budaya positif itu, misalnya melakukan keyakinan kelas dan lain sebagainya, itu sudah saya pikirkan. Bahkan Miss Afri minta, Miss kan saya kan kurikulum, biasanya saya membuat bundel buat agenda guru-guru tuh setiap guru saya yang buat. Jadi saya pengen nanti di agenda itu ada keyakinan kelas, ada restitusi dimasukin di situ biar Bapak Ibu baca gitu kan. Pokoknya tentang budaya positif itu ditaruh di situ. Jadi bisa Bapak Ibu guru bisa baca dan bisa lebih bagus bisa mengimplementasikan gitu. Ya itu juga rencana saya juga seperti itu. Lalu tentang hal-hal yang in progress dalam diri saya itu tentang kepemimpinan pembelajaran. Seperti tadi saya bilang kan saya masih belum terlalu banyak ketemu anak-anak. Jadi memang di tahun ajaran baru ini memang banyak hal yang sudah dalam pikiran saya gitu, mau saya lakukan buat anak-anak murid saya di sekolah. Itu lalu memang dalam hal misalnya observasi proses belajar mengajar itu menurut saya kurang, atau mungkin memang kegiatan tersebut jarang juga ya terjadi di sekolah, insidental aja lah biasanya kan gitu ya, kalau misalnya sedang dibutuhkan maka dilakukan. Nah mungkin kalau misalnya saya menjadi kurikulum lagi, saya sih pengen jadinya observasi proses belajar mengajar itu bisa berjadwal gitu, jangan cuma insidental aja gitu. Lalu tentang keterlibatan orang tua juga, ternyata kan sebenarnya untuk memiliki kompetensi kepemimpinan pembelajaran kita juga harus mampu melibatkan banyak pihak ya kan, tidak hanya pihak-pihak yang ada di sekolah, tapi juga misalnya orang tua gitu. Memang saya juga kepingin juga sekolah itu punya kegiatan yang bisa melibatkan orang tua gitu, nggak cuma datang untuk ambil rapot tanpa diberikan insight they got nothing gitu loh, nggak punya insight apapun. Saya juga kepengen bisa semacam seminar atau hal seperti itu mau saya buat gitu untuk tahun ajaran baru. Kalau sih saya masih kurikulum gitu. Lalu tentang tapi kayaknya walaupun saya nggak kurikulum sih bisa sih kayaknya. Katanya sih saya kurang cocok sih. Malah gitu. Lalu tentang kepemimpinan manajemen sekolah juga menurut saya masih in progress juga. Jadi kalau saya juga merasa sih dalam diri saya kurang kreatif gitu, misalnya dalam membuat program-program sekolah. Tapi
bersyukur ketemu teman-teman CGP yang kreatif gitu, yang di sekolahnya juga banyak kegiatan gitu. Jadi membukakan pikiran saya juga. Cuma sayangnya kadang-kadang misalnya kemarin itu Pak Saiful itu kan BK. Dia punya banyak kegiatan gitu, program-program BK-nya bagus gitu. Saya bagikan ke teman saya. Susah. Susah. Kadang-kadang memang ya proses lah ya, kita bisa meyakinkan orang itu kan juga proses gitu. Padahal sebenarnya menurut saya bagus loh kayak lost and found ya kalau nggak salah tuh ada Pak Saiful ininya, bikinlah kayak gitu biar nggak capek-capek, halo ininya hilang apa namanya, anak-anak kuncinya apa-apa dikit-dikit hilang gitu kan. Tapi responnya ribet Miss, udah kebanyakan grup di HP saya. Ya udah, tapi setidaknya saya sudah belajar menyampaikan gitu, membagikan gitu. Lalu ya tadi tentang kepemimpinan perkembangan sekolah, tentang keterlibatan orang tua juga saya mau, mungkin kalau nanti saya wali kelas juga akan lebih banyak bisa melibatkan orang tua. Itu sih Bu, menurut saya. Oke, bagus sekali ya Miss Go ya. Saya mendengarkan sampai terlongong-longong gitu. Banyak sekali praktek baik yang sudah dilakukan. Ini saya spill aja dari feedback 360 derajatnya milik Bapak Sucipto, Kepala Sekolah Miss Glo gini ya. Dari umpan balik secara umum beliau menuliskan, sejauh ini sudah baik, Miss Gloria baik sekali dalam membagi praktik baik dengan rekan sejawat. Itu jadi mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Miss Glo tadi ya. Jadi sudah sangat oke sekali, bahkan mungkin saya lihat di sini dan selama saya mendampingi Miss Glo ini, Miss Glo menjadi tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Think tank juga untuk SMK 13 ini. Jadi mudah-mudahan aja kalau misalnya tidak di kurikulum di staf ya bisa jadi wakasek kesiswaan ini malahan ya. Karena kan di sini kemungkinan kan untuk mengelola, manage anak-anak kan butuh pengetahuan dan keahlian khusus nih, nggak hanya cuman sekedar, apalagi anak-anak SMK ya Miss ya, yang di situ notabene adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, dalam artian bukan ABK tapi untuk kebutuhan khusus secara secara personality-nya mungkin Miss Glo lebih paham untuk itu ya. Mudah-mudahan ya Miss Glo ya, karena banyak dibutuhkan Miss Glo ini. Saya gimana ya di kurikulum nggak ada yang pernah minta kesiswaan, cuma wakanya itu mau pensiun. Gitu, jangan saya lagi gitu. Oh, oke. Ya mudah-mudahan aja Miss, kan itu bisa jadi kan ada tahapan lain yang bisa menjadikan Miss Glo berpengalaman di bidang lain. Kalau kurikulum sudah oke. Barangkali nanti langsung berkecimpung dan langsung dipraktekkan nanti, apalagi mungkin di PI 4 kan langsung pengelolaan kelas, kemudian untuk penanganan siswa dan sebagainya. Nanti ada lagi nanti tentang metode coaching ya, nanti mungkin di mode 2.3. Oke, kita lanjutkan lagi untuk hal-hal yang setelah kita tahu nih beberapa feedback 360 derajat dari beberapa rekan, beberapa murid gitu kan, dan juga dari kepala sekolah, dari diri Miss Glo sendiri yang sudah istilah kata sudah menemukan vibes-nya nih ya. Nah, ini kira-kira apa yang akan kedepannya nih Miss Glo, mungkin tahu kekurangannya kan, misalnya tadi semakin meningkatkan kolaborasi. Kira-kira apa yang untuk menutup kekurangan dan untuk meningkatkan kompetensi dari Miss Glo sendiri? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang kekurangan, saya itu kadang itu nggak enak hati sih orangnya ya, suka nggak enakan. Itu masalah terbesar saya. Jadi dan nggak sabaran Bu. Kadang kalau misalnya kita mudah mendelegasikan sesuatu ke orang lain, and then mau saya dia tuh langsung set gitu loh. Tapi dia nggak, udah mendingan saya yang kerjain gitu. Paling kalau menurut saya memang saya harusnya bisa lebih sabar dan lebih percaya kepada orang lain gitu. Harusnya saya bisa lebih percaya pada orang, kalau orang lain itu sebenarnya mampu, cuma kan mungkin tidak bisa menyamakan pace-nya saya gitu kan. Mungkin saya maunya kecepatannya 100 atau ya orangnya bisanya 75, tapi kan pada akhirnya ujungnya sama gitu ya. Mungkin ya itu aja sih kalau menurut saya, ya itu memang masalah saya sampai hari ini sama orang lain tuh. Saya tuh ya itu misalnya saya tuh berusaha on time misalnya ya gitu kan. Tapi orang lain tuh nggak bisa, kenapa sih gitu loh. Apa salahnya sih bisa tepat waktu kan lebih enak kan gitu kan. Kalau makanya saya menghargai banget ibu itu, luar biasa ibu tepat waktu gitu sesuai janjian.
Eh, bukan yang menjadi seseorang kan ya? kenapa? Bukan yang menjadi seseorang kan? Nah, kalau dia memang sibuk saya Saya jadi nggak ingat. Maaf, ada pintu di sini. Ini dipotong kan? Iya emang mungkin beliau ini juga tahu Bu, saya itu orangnya satset ya. Iya benar. Kan kenapa Iya, gitu. Jadi saya itu maunya orang itu cepet gitu loh. Kenapa harus lama-lama gitu? Ya itu sih masalah. Jadi intinya saya harus lebih bisa percaya kepada kemampuan orang lain. Kalau nggak gitu kan nanti saya capek juga sendiri. Iya benar. Seperti itu aja sih Bu. Oke. Keren banget ya Miss Glo ya. Jadi memang apa namanya yang kadang-kadang kita bisa memberikan kepercayaan tapi nggak penuh kepada orang lain. Tadi saya salut dengan Miss Glo. Jadi apa yang mungkin dilakukan oleh orang lain untuk membantu kita ya sementara sambil menghandle rekan yang mungkin kita harapkan bantuannya atau keluarga yang kita harapkan bantuannya ya Miss Glo bisa menekel sendiri gitu kan. Itu udah keren sekali Miss. Jadi ya kita menggantungkan tapi tidak menggantungkan 100% gitu. Kita juga bisa melakukan kok apa yang beliau-beliau lakukan pada kita. Oke, keren sekali itu, Miss. Terus kalau untuk mencapai kompetensi yang Miss Glow tadi ya, untuk lebih sabar, kemudian untuk lebih bisa percaya kepada orang itu, dan meningkatkan kompetensi-kompetensi yang lain nih, kira-kira siapa aja yang akan Miss Glow libatkan untuk hal ini? Baik, untuk yang orang-orang yang akan saya libatkan gitu ya untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak, tentu saja pemimpin saya, lalu rekan-rekan saya dan seperti tadi saya bilang juga tentu saja keterlibatan orang tua gitu. Mengingat sekolah saya juga murid-muridnya kan seperti yang tadi Ibu ceritakan kan secara personality juga sebenarnya sangat butuh dukungan gitu ya. Tapi kalau orang tua saja kan orang tua aja suka menyerahkan terserah ibu lah ibu mau apain aja anak saya gitu. Seharusnya nggak gitu ya sama saya kan anak itu cuma 3 tahun ibaratnya. Sama orang tua kan belasan tahun dari dia lahir. Jadi memang it takes a village to raise a child. Jadi butuh seluruh masyarakat, terutama sekolah dan juga orang tua untuk bisa mendidik dengan baik dan juga untuk meningkatkan kompetensi saya, gitu Bu. Dan juga dukungan dari Iya, itu kayaknya harus diperkeras itu. Harus diperkeras sekali lagi. Oh, iya. Dan juga dukungan dari PP saya, Ibu Mai. Terima kasih Miss ya. Itu ternyata Miss berkonsentrasi juga terhadap keterlibatan Miss secara aktif pada anak-anak. Ini sesuai dengan modul yang sekarang lagi kita pelajari dan lagi hot-hotnya nih, yang modul 2.2 ya tentang PSE, KSE dan seterusnya. Bisa Miss ceritakan untuk apa saja yang kita pelajari dan apa kaitannya dengan di lapangan nih terkait dengan pengelolaan dan manajemen ke anak. Mangga silakan. Modul 2.2. Oke. Berbicara tentang kompetensi sosial emosional, ini selama saya belajar jadi seorang guru penggerak ini saya sebenarnya banyak melihat rujukan juga ya, nggak saya terima plug dari LMS. Saya penasaran aja ini materi ini sebenarnya dapetnya dari mana gitu kan. Pas saya lihat, oh ternyata ini adalah bisa kita bilang kalau kita sudah mempelajari ini semua berarti kita punya skill yang sebenarnya skill seorang guru yang bisa diterima secara internasional gitu. Saya bisa bilang gitu. Mulai dari kayak Bagja itu juga dari luar negeri kan ya. And then diferensiasi, kalau diferensiasi bilangnya differentiated instruction jadi. And then KSE ini juga ternyata memang sedang happening di buat guru-guru di luar sana gitu. Dan untuk KSE ini kan ada berapa 5 hal ya tentang kesadaran diri, lalu manajemen diri, kesadaran sosial, keahlian berelasi, and then tanggung jawab dalam mengambil keputusan gitu kan. Dan menurut saya sama yang saya baca-baca itu memang bahkan menurut saya beruntung gitu menjadi guru bahasa mungkin seharusnya bisa lebih mudah mengintegrasikan materi KSE ini
ke dalam pembelajaran karena kita belajar bahasa kan. Misalnya untuk pengenalan secara emosi juga bahkan kita bisa membuatnya dalam bentuk misalnya bahasa Inggrisnya ini apa ya, kalau misalnya kamu itu apa ya, misalnya marah itu bahasa Inggrisnya apa, misalnya contohnya gitu ya. Dan juga kemarin ada saya baca sesuatu tentang tentang self management, tentang manajemen diri. Ini dari jurnal yang saya baca itu guru itu bisa mengajarkan tentang think. Kalau misalnya materinya itu tentang memberikan opini. Think itu jadi anak-anak tuh kalau zaman sekarang kan anak-anak ini kalau bikin opini atau komen di sosial media tuh kan suka ngawur ya. Bahkan Indonesia dibilang apa warga paling apa tuh ya? Yang kalau ngasih komen tuh parah-parah tuh. Ya, netizennya tuh Pak. Nah, kita bisa kasih pembelajaran misalnya contohnya think proses. Coba kamu pikir dulu. Think itu T-nya itu is it true? Bener nggak yang kamu lakuin atau beritanya itu bener nggak? H itu is it helpful? Kamu ngasih pendapat itu sebenarnya bisa menolong orang lain nggak gitu. Lalu is it inspiring? Apakah menginspirasi? Yang N itu is it necessary? Penting nggak kamu memberikan opini seperti itu? And then the last one K itu is it kind? Nah, baik nggak kamu memberikan opini seperti itu? Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita integrasikan, tidak melulu kita bikin program gitu. Karena kan kalau program itu kadang bikin waktunya ya Bu ribet juga ya. Sebenarnya banyak hal bisa kita kreasiin dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran saya bahasa Inggris gitu. Lalu mungkin saya mau cerita sedikit ya Bu ya. Dulu saya pernah juga membuat kayak gini, tapi sebelum saya di sini, setiap semester itu kita ada temanya gitu ya. Sebenarnya saya pengen banget bisa melakukan itu di sekolah. Misalnya temanya kindness, jadi nanti anak OSIS itu membuat poster besar tulisannya kindness dan anak-anak bisa tempel post-it, dia mau kasih kata-kata semangat apa buat teman-temannya dan itu berlaku untuk 1 tahun and after that setelah setahun setahun itu ada 2 tema gitu kan. Misalnya semester 1-nya kindness, semester 2-nya apa gitu. Nanti di tahun terakhir ada award buat anak-anak yang mempunyai karakter bagus gitu. Sebenarnya saya pengen banget bisa buat kayak gitu, tapi kok kayaknya mungkin kalau dulu itu teman saya juga familiar ya sama hal-hal kayak gitu. Mungkin kalau teman saya di tempat yang baru ini masih kurang familiar, padahal di luar negeri juga buat kayak gitu kan. Saya pengen juga sih, itu kan bagus juga ya untuk dalam pembelajaran KSE ini kan. Jadi nggak usah terlalu banyak hal yang kita harapkan, misalnya tentang berbuat kebaikan aja dulu gitu kan. Itu bisa dijadikan tema selama 1 semester gitu. Sebenarnya saya pengen kayak gitu. Nggak tahu sih kita bisa buat apa enggak ya gitu. Tema kalau berbicara untuk pembelajaran saya sudah mulai memikirkannya juga sih Bu untuk pembelajaran saya di tahun ajaran baru tentang KSE ini gitu. Makasih. Oke, sangat menarik sekali ya tadi ya penjelasan dari Miss Glo. Tadi saya jadi catatan saya yang paling pokok tadi tentang tematik yang tadi sudah disampaikan sama Miss Glo. Jadi mungkin pengalaman dari sekolah lain yang sebelum Miss Glo dapatkan pada saat belum mengikuti kegiatan GP ya, CGP ya. Tetapi itu sangat bagus untuk diadopt ke dalam lingkungan yang CGP atau di dalam lingkungan yang sekarang nih ya. Tapi mungkin kalau misalnya itu belum bisa diterapkan di sekolah, barangkali bisa diterapkan dalam pembelajaran Miss Glo bersama MGMP yang Miss Glo ampuh. Jadi misalnya kalau bahasa Inggris gitu kan, bersama satu tim bahasa Inggris, bisa dilakukan seperti itu. Jadi tematik pembelajaran itu pada saat itu bisa kurikulum berapa ya? Kurikulum 2000 apa kurikulum pendidikan karakter ya. Jadi sempat ada kan yang tematik gitu. Jadi satu semester ada seperti itu gitu. Tuh memang bagus juga gitu kan. Jadi anak-anak terfokus. Kalau sekarang kan P5 gitu kan. Tapi bisa juga dimasukkan kan ke dalam itu misalnya berpikir kritis, apa kemudian mandiri gitu kan. Jadi tematik tapi nanti masuk ke dalam pembelajaran gitu kan. Dan termasuk di dalam pendidikan karakter juga karena di situ mengajarkan tentang kindness misalnya atau tentang helpful misalnya. Jadi kita menekankan pada pengembangan diri siswa itu untuk saling
membantu dengan sesamanya. Kan itu artinya kan apa namanya di P5 juga ada juga kan 6 dimensi itu ada juga untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak lain. Itu bisa juga untuk awalnya mungkin di Kombelnya Miss Glow, kemudian atau juga di MGMP-nya Miss Glow. Nanti kan dari situ bisa langsung menjadi contoh buat rekan-rekan sejawat. Oh, ternyata bagus ya apa yang sudah dilakukan oleh Miss Glow gitu kan. Nah, itu bisa nanti bisa terimbas kepada yang lain. Keren tapi Miss. Nah, ini terkait pembelajaran di kelas nih. Sudahkah Miss membuat RPP yang terkait dengan KSE, kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi? Ini untuk juga persiapan kita ke PI 4 nih. Mangga silakan dijelaskan, barangkali RPP-nya bisa disampaikan poin-poinnya. Silakan Miss. Jadi untuk RPP nih ya Miss ya, untuk yang capaian pembelajaran barangkali bisa diadopt dari yang 2024 nih, yang barusan aja keluar kan. Itu terus kemudian untuk yang 5 KSE itu bisa dicantumkan di sini untuk bagian-bagiannya. Ini sudah bagus Miss. Jadi ada profil pelajar Pancasila dihubungkan dengan KSE tersebut. Di sini ada mandiri, manajemen diri. Yang di bagian C, ya kan? Ada akhlak mulia dihubungkan dengan kesadaran sosial dan seterusnya. Itu sudah sangat bagus. Tinggal tadi yang CP mungkin ya dari 2024 bisa dimasukkan ke dalamnya. Kemudian ada discovery learning, audio visual. Kemudian ada yang think proses nih. Saya sangat antusias sekali tadi Miss Glo menjelaskan tentang think tadi. Ini saya juga sudah baca di baru saya tadi mau mengusulkan gitu gimana kalau dimasukkan di dalam RPP, ternyata udah dimasukkan juga ya. THINK gitu kan sudah dijelaskan juga oleh Miss Glo. Kemudian di sini ada kegiatan inti. Nah, benar di sini sudah dibagi ya, udah tiga-tiganya masuk ya, ada diferensiasi proses, konten dan produk. Produknya di penutup. Ya, benar. Masih boleh kan ya Bu? Misalnya kan project itu kan di rumah dia mengerjakannya kok diferensiasi produk. Iya. Isi dokumen. Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, karena kan kita kan proses kan, iya produk itu kan nggak langsung jadi bisa, tapi udah jelas misalnya dalam bentuk apa, hasilnya dalam bentuk apa nih, udah ditentukan, udah ditentukan di sini ada apa nih, bentuk role play, iya betul, nah itu kan sudah ada wujudnya gitu kan, walaupun anak pun juga proses kan, kita tidak bisa menyetop anak kan, kita kan juga merdeka juga, anak juga merdeka juga untuk memberikan ininya. Ini ada refleksi gitu. Ini di sini. Oh, tinggal ini aja ya. Instrumennya udah ya, penilaian keterampilan sudah nih. Skornya ini bagaimana menyekornya, Miss? Ini ada 5, 4, 3, 2, 1. Penilaian keterampilan. Ada sudah di situ. Ada itu kan, ini. Oh, di bawah. Oh, di bawah ini sini ya, di sini. Berbeda ya berarti ya. Nilai siswa enggak di sini, ini di sini yang terakhirnya kok enggak ada ya? Oh, di sini. Ada di situ. Ini udah bagus. Tinggal nanti saya minta yang CP yang terbaru, mungkin Miss-nya itu aja. Terus sama untuk kegiatan inti itu berarti kita 2 kali 45 menit ya, 90 menit. Kegiatan inti ini, oh iya, ini untuk yang satu, ini dibagi 2 ya? Kenapa? Ini kan ada tentang, ini kan dia diferensiasi konten, jadi dia belajar dulu maunya dari misalnya video atau dari teks, dan dia mereka itu bentuk kelompok, lalu mereka sharing kayak think pair share gitu loh. Saya dapat ini loh materinya tentang kelompok kecil mentoring ya. Jadi makanya saya bilang student scaffolding, jadi murid-murid yang saling menjembatani teman-temannya gitu, yang ngajarin temannya gitu, saling sharing. Lalu yang kedua baru untuk yang diferensiasi prosesnya, jadi dikasih ini baru yang tugasnya, ini baru yang materi diferensiasi konten, ini belajar tentang penugasannya. Mungkin kalau saya boleh usul ya Miss ya, jadi untuk kegiatan inti kan ini total 60 menit ya. Iya kan ini? Enggak ini kan untuk ini yang kegiatan 1 15. Kegiatan 2 45. 15 tambah 45 60.
Enggak, maksud saya di kegiatan intinya ini. Ini kan di sini ada kegiatan 1, ada kegiatan 2. Itu di total kan 60 menit kan? Enggak, 75. 45 tambah 75. 45 tambah 15 mah 60. Iya. Iya benar. Bu. Ya, maksud saya di sini kan kegiatan inti kan 60 gitu kan. Memang untuk pembukaan kan tadi 15, penutup kan 15, oke gitu kan. It's okay, sudah nggak masalah. Cuma di sini yang agak ganjelnya itu bagaimana seandainya kalau kegiatan inti 60 menit nih. Nah, nanti Miss Glo tinggal misalnya istilah kata bukan kegiatan 1 ya, tapi diferensiasi kontennya berupa ini. Iya. Kemudian diferensiasi prosesnya berupa ini. Jadi kegiatan 1, kegiatan 2 itu menyatu gitu loh dalam satu kegiatan inti gitu. Ya. Jadi biar kita tidak rancu. Langsung aja semuanya kegiatan inti 60 menit gitu. Jadi nanti kan untuk diferensiasi konten kalau memang itu dirasa Miss butuh butuh pembatas, nggak apa-apa dituliskan kembali. Tapi jangan dipisah antara kegiatan 1, kegiatan 2. Itu kan satu kegiatan inti kan. Nah, itu cuma dipisahnya dalam ini yang konten, ini yang proses gitu aja. Ya, gitu aja sudah bagus, sudah sangat keren ini Miss Glo sudah menggabungkan dari beberapa sumber ya tadi ya Miss ya, yang bahasa Inggris asli. Mungkin nanti bisa di-sharekan juga sumber pengambilannya di mana, yang Kesel juga ya, ada hubungannya juga dengan Kesel kan. Juga bagus banget. Kemudian kita sudah oke nih, jadi untuk PI 4 insya Allah sudah oke untuk RPP-nya. Nah, kita masuk kepada Bagja. Nah, oke, Bagja tentang tahapan-tahapan Bagja yang kemarin sudah dilakukan oleh Miss Glo terkait dengan visi misi Miss Glo selaku CGP. Kemudian hasilnya bagaimana yang sudah didapatkan di lapangan. Mungkin tadi sudah diceritakan sedikit ya, dispilkan oleh Miss Glo ya. Kemudian tantangannya dalam penerapan tahapan Bagja itu bagaimana gitu kan. Bisa diterima tidak tahapan Bagja itu di antara lingkungan komunitas Miss Glo berada gitu. Mangga silakan Miss. Tadi. Baik, untuk keterlaksanaan Bagja memang kemarin saya materinya adalah jadi untuk keterlaksanaan Bagja kemarin saya kan prakarsa perubahannya adalah mewujudkan P5 yang kolaboratif dan bermakna di sekolah. Memang untuk P5 ini sering sekali menjadi dibilangnya ya presiden atau memang suka berakhir dengan konflik. Gitu, kayak kemarin juga untuk rapot P5 ini tanggung jawab siapa gitu sempat terjadi konflik. Memang makanya itulah saya tuh kepengen membuat P5 itu yang kolaboratif dan bermakna di sekolah. Memang selama ini sih kami kurikulum termasuk saya ya sudah mengusahakan untuk yang membuat yang kolaboratif. Jadi memang jadi sudah tidak ada tuh misalnya kalau P5 dia nganggur nih, ini enggak gitu ya. Jadi semua sesuai dengan jadwal belajarnya, guru masuk sesuai jadwal belajarnya dan mendampingi anak. Jadi pembelajaran itu secara kolaboratif learning kan anak-anak. Nah, dan untuk kemarin memang belum banyak yang saya lakukan gitu ya untuk mewujudkan P5 yang kolaboratif, hanya sifatnya ya memang sudah berjalannya bentuknya kolaboratif, tapi memang untuk tahun ajaran baru memang sebenarnya kemarin saya katakan juga untuk tahun ajaran baru memang akan lebih diperbaiki lagi kan. Kemarin juga saya sudah kan kalau di Bagja itu kan kita juga perlu mendapatkan insight dari literasi gitu kan, dari literatur kemarin juga udah mencari literatur itu kan dan sedang ditelaah supaya kita bisa membuat P5 yang lebih bagus lagi yang tanpa konflik. Gitu. Karena seharusnya kan P5 itu kan mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila kan, tapi kok gurunya malah jadi konflik gitu. Ya mungkin
Itu aja sih Bu, masih dalam proses untuk mengembangkannya karena masih mempelajari lagi dari literatur dan dari video-video aksi nyata teman-teman yang lain gitu. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Miss Glo. Jadi Miss Glo sudah tahu nih titik pangkal permasalahan. Mungkin karena belum terbiasa. Jadi Bapak Ibu guru ada konflik itu kan karena banyak adu pendapat mana yang terbaik buat anak didiknya ya. Namanya juga menghamba pada murid, tapi karena belum terbiasa jadi ada konflik itu. Nah, kira-kira untuk masalah tadi nih, untuk menghadapi konflik atau untuk mencegah konflik atau menghentikan konflik, itu usaha apa Miss Glo yang dilakukan? Mangga silakan. Saya kompor. Oke, jadi memang kemarin itu ada sedikit konflik tentang tanggung jawab siapa membuat rapor P5 gitu kan. Memang sebenarnya sudah diberi tanggung jawab itu ke BK karena kita sudah tidak punya personil untuk diberi tanggung jawab itu gitu ya kan. Bu, semuanya ya mau tanggung jawab siapa lagi gitu kalau bukan BK. Kita juga kan nggak terlalu kenal semua kurikulum, kan nggak mengajar semua kelas kan gitu. Tapi ya akhirnya kita berrapat lagi gitu kan, bicara tentang ini gimana supaya jangan terjadi konflik lagi, tapi memang harus berujung pada pembagian tanggung jawab itu harus jelas gitu kan. Memang kemarin pembagian tanggung jawabnya kurang jelas gitu kan, jadinya mungkin SK-nya karena tidak ada, cuma dibilang aja nanti kamu yang buat P5, rapor P5-nya ya. Jadi memang harus, namanya kita bekerja di sebuah institusi memang seharusnya lebih bisa dibilangnya manajerial ya. Ini tanggung jawab siapa itu memang sudah harus tertulis, nggak bisa ditunjuk aja gitu. Jadi supaya menghindari konflik memang ya pembagian pekerjaannya harus lebih jelas gitu Bu. Membuat manajemennya lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih banyak Miss Glo. Ini hanya sekedar sharing aja ya Miss Glo ya, terkait dengan mungkin pelaksanaan P5, kemudian tanggung jawab P5 dan seterusnya gitu kan. Kalau di yang sudah pernah saya amati, kemudian sudah saya pernah temui adalah memang itu sebenarnya di bawah tanggung jawab kurikulum pada awalnya. Maksudnya begini, memang benar tadi kata Miss Glo, jadi memang dari awal itu memang harus ada SK atau ST-nya, surat tugas atau surat keputusannya siapa yang bertanggung jawab. Kemudian untuk pelaksananya sendiri ada koordinator di masing-masing sub bagian P5. Dari koordinator itu diambil aja dari mungkin yang dari staf atau dari yang istilah kata bisa lebih bersikap netral gitu ya. Baru kemudian di bawahnya ada wali kelas. Jadi ada anggota dari penilai. Jadi tugas kurikulum itu tidak berat gitu karena kan tinggal koordinasi aja. Oh, ini berarti koordinatornya misalnya Miss Glo sebagai koordinator penanggung jawab P5 staf kurikulum gitu ya. Tapi nanti ada koordinatornya, misalnya ada 10 kelas, 9 kelas, ya kita ambil aja 3 koordinator. Dari masing-masing 3 koordinator membawahi 3 wali kelas. Jadi nanti 3 wali kelas bertanggung jawab pada satu koordinator, satu koordinator bertanggung jawab pada staf kurikulum. Jadi itu tidak memberatkan dan itu ya kita sharing aja karena itu kan keterkaitannya tadi benar kata Miss Glo, kita kan sebagai kurikulum tidak mengajar satu persatu gitu kan. Kita tidak bisa membaca karakter siswa kecuali yang diajar secara detail gitu ya. Tapi kalau wali kelas kan pasti paham. Nah, kita bekerjasama dengan wali kelas selaku anggota koordinator dari bidang tertentu nih. Misalnya kelas 10, 1, 2, 3, satu koordinator. Kan masing-masing ada wali kelasnya. Karena itu yang tinggal nanti hierarkis aja tanggung jawabnya sama kurikulum. Tinggal kurikulum nanti ACC. Karena kan penilaian P5 itu juga ada nggak ada gitu loh. Kan kita bikin ini sendiri kan, bikin format sendiri, sesuai dengan P5 apa ini yang diambil nih temanya gitu kan. Artinya kan kita merdeka-merdeka tapi tidak merdeka juga dalam penilaian karena harus ada keterlibatan banyak personil di sini tadi kata Miss Glo benar. Jadi memang kalau tidak ada SKST ya kita tidak tahu nih siapa yang bertanggung jawab. Tapi kalau sudah ada SKST jelas penunjukannya dari awal. Nah mungkin nanti itu bisa menjadi sebuah masukan di komunitas Miss Glo berada gitu. Jadi kita hierarki aja, kasih nanti kurikulumnya semuanya di printing semuanya sampai ke ke finally semuanya, belum nanti raport ya kan.
Iya. Nah, nanti rapat bisa jadi nanti itu bekerja sama dengan misalnya ada IT tertentu gitu kan, di luar kurikulum lah gitu ya, membantu memasukkan data dan sebagainya. Karena itu nggak bisa dilakukan oleh kurikulum semuanya. Jadi semuanya ya jantung ya kaki ya tangan kan jadi semuanya kurikulum semua. Tapi keren Miss, tadi kita sudah melakukan apa namanya sharing atau hal-hal yang terkait dengan perkembangan kemajuan Miss Glow sendiri dan sampai kepada tahapan PI 3 sampai ke sekarang modul 2.2 sudah banyak yang dilampaui, sudah banyak yang dilakukan dan kita juga sudah benar-benar memang melaksanakan kegiatan CGP tahapan PI. Nanti setelah ini baru lokakarya. Nah, kesan dan pesan Miss Glow terhadap keterlaksanaan PI 3 ini bagaimana nih Miss? Silakan Miss. Baik, kesan pesan saya sama PI 3 ini. Saya mau cerita sedikit nih ya Bu ya. Sedikit aja nggak usah banyak. Ibu itu mengingatkan saya waktu saya latsar CPNS gitu kan. Dulu saya punya Widya Iswara, namanya Ibu, saya lupa ya namanya. Adalah ibu-ibu. Dia itu nggak tahu kenapa dia itu seneng lah sama saya gitu. Nanti terus dia excited banget bilang, nanti Miss Glow nanti kalau pas presentasi itu harus pakai bahasa Inggris katanya. Oke siap gitu, karena dia juga kebetulan dia bisa bahasa Inggris. Terus sampai-sampai dia mengejutkan saya, mungkin nama saya dibisikin kali ya kalau malam-malam kita ada apel ya. Ada apel, suruh tuh daftar hadir nomor segini tuh suruh maju, dia suruh pimpin upacara pakai bahasa Inggris. Pimpin apa tuh? Yang kalau bukan pembina upacara tuh. Yang ngasih amanat ya, amanat suruh dia kasih amanat pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi ibu itu mengingatkan saya pada beliau, jadi orang yang kalau misalnya sebenarnya tugas itu directionnya cuma mintanya 1, kerjakanlah 5 gitu lah. Disuruh larinya 1 kilo, larilah 5 kilo gitu lah. Jadi nggak apa-apa Bu, tapi itu sangat menginspirasi saya gitu. Jadi buatlah sesuatu itu yang the best that you can gitu ya. Terbaik yang bisa kamu kerjakan gitu kan. Dan ketemu ibu lagi. Sampai teman saya bilang Miss Glory itu ya dari zaman latsar sampai mana tadi? Oh ya, ibu jadi mengingatkan saya sama beliau dan beliau itu menginspirasi saya juga. Saya kepengen deh one day bisa jadi Widya Iswara gitu kan kayak dia. Karena dia sampai bilang nanti Miss Glory cari ya, ada beasiswa guru ke Korea dari Jawa Barat ada. Pokoknya Miss Glory nanti cari. Suatu saat kita ketemu tapi Miss harus sudah lulus dari sana. Damat saya buset lah, kan? Gitu. Jadi ibu yang mengingatkan saya sama beliau. Jadi kehadiran ibu sangat menginspirasi saya gitu loh. Ya siapa tahu saya bisa seperti ibu juga suatu saat nanti gitu ya. Itu tadi ibu itu mengajarkan saya berbuat sesuatu itu lebih daripada, bukan lebih, buatlah maksimal gitu. Kalau memang masih bisa ya dimaksimalkan. Iya gitu. Buatlah terbaik yang bisa dikerjakan. Ini Iya. kata yang saya tulis. The best that you can, do the best that you can. That you can. Iya. Do the best that you can. Asik. Best that you can. Kata Miss Glow. Kata Miss Glow. Ya, dan mungkin satu lagi ada Bu. Ini kalau ini kata-katanya itu mengingatkan saya saat saya itu kan kalau bukan saat saya belajar mau menikah. Kalau orang Batak itu enggak, waktu saya mau menikah, waktu dulu itu kan karena saya bukan, sebenarnya saya kan orang Batak tapi bukan gerejanya di Batak ya. Jadi saya harus ikut pembelajaran yang gerejanya Batak. Nah gitu. Terus ditanyalah saya alasan saya menikah. Gitu. Itu juga alasan saya sekarang. Nih saat ini ya bersama ibu ya. Jadi alasan saya menikah saat itu adalah saya mau berbagi kebahagiaan. Saya bukan mau mencari kebahagiaan gitu. Saya mau berbagi kebahagiaan. Menurut saya sudah bahagia dengan hidup saya, maka saya mau berbagi kebahagiaan. Begitu juga seorang guru seharusnya dia itu harus bahagia dulu supaya dia bisa berbagi kebahagiaan sama orang lain. Asik, kok jadi ibu yang nyatet. Ini kata-kata bagus ini.
Berbagi kebahagiaan. Ah, Karena jadi kita tidak mencari kebahagiaan sudah kita miliki. iya, Ya. betul. Pantesan saya gak pernah lihat Miss Glo sedih gitu. Bahagia. Iya, karena kan yang Positif tinggi. iya, kita nggak bisa berharap sama orang lain kan. Betul, betul. Sudah gak usah disindir lagi itu, Pak. Siapa dia lagi? Iya, kita nggak bisa berharap sama orang lain ya. Cari aja kebahagiaan. Maksudnya ya bahagian itu kita yang buat. Betul. Gitu. Kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Iya. Keren sekali. Nah, untuk menuju kebahagiaan itu apa saja yang Miss Glo yang sudah lakukan? Ya, I try to be happy gitu kan. Selalu selalu bersyukur dan mau belajar sih Bu ya. Gitu. Ya, saya bersyukur sih sampai hari ini saya masih mau ada keinginan untuk selalu belajar gitu. Nah, itu dia yang sangat keren itu, keinginan untuk selalu belajar itu tidak semua orang bisa mempertahankan moodnya seperti itu. Ya, memang sih saat ini juga agak trauma ambing sih. Jujur aja. Tugas terakhir itu saya belum submit, belum saya lihat, tapi ya saya pasti bisa lah, walaupun mepet-mepet nggak apa-apa, pasti bisa. Ya, berarti bukan belum 2359 ya. Apa tuh? Oh, Akhir nggak Bu, saya pernah Bu 46 seconds. Waktu itu submit apa ya? Lupa lah saya submit apa. Saya terlambatnya 46 detik. Nanti saya kurang gitu. Itu sih Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Miss Glo. Ini memang Miss Glo, alhamdulillah saya juga mendapatkan hal positif dari Miss Glo dan Miss Glo juga mendapatkan hal positif dari saya. Jadi kita saling berbagi hal positif. Jadi kita bisa menciptakan kebahagiaan kita. Asik. Sarangnya. Ya Bu Kiki ya. Terus ini Miss, untuk saran, pendapat atau mungkin masukan nanti untuk PI keempat dan seterusnya, barangkali ada masukan dari Miss Glo, keinginan untuk Miss Glo dari Miss Glo, atau mungkin hal-hal yang diinginkan Miss Glo untuk kedepannya untuk lebih baik lagi, atau mungkin pengen seperti apa gitu. Baik, kalau kritik dan saran saya tidak terlalu banyak ya, bukannya Ibu melampaui ekspektasi saya. Jadi saya bukannya mulutnya lenje atau gimana ya Bu, gitu. Karena saya compare aja gitu. Kayak kan suka tanya nih teman saya yang di Jakarta gitu. Waktu itu PI gimana gitu. Ah, biasa-biasa aja gini-gini, cuma begini-gini aja gitu kan. Terus bahkan ada yang nanya-nanya juga, ini persiapan PI kan, kalau yang ini baru mau persiapan PI 1 ya. Tanya aja sama itunya PP-nya apa yang harus disiapkan kan gitu kan. Saya WA nggak dibales katanya. Apa sama PP-nya nggak dibales. Oh gitu. Emang PP-nya nggak share apa-apa yang harus di ini? Enggak, cuma suruh persiapan aja, nanti beliau datang hari Jumat gitu. Terus nggak dikasih tahu apa-apa yang disiapin. Nggak ada. Ya saya cuma bagi ini aja sih yang waktu PI 1 itu aja ke mereka itu gitu. Baca aja itulah, nanti dijawab sendiri gitu. Jadi ya so far menurut saya sangat baik sekali. Ibu juga sangat ramah, sangat informatif dan sangat pinter gitu. Jadi saya nggak gimana ya, bahkan mungkin ya saya jadi, ya itu tadi saya bilang Ibu ya cukup di luar ekspektasi saya, melampaui ekspektasi saya gitu. Jadi ya sangat luar biasa sekali Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Miss Glo. Berarti saya bisa mengimbangi langkah kaki Miss Glo kan? Yang tadi katanya 100 berapa tadi speednya. Karena terus terang aja Miss, itu juga sama kejadian di temannya Pak Aji ya, yang angkatan ini gitu kan. Karena mungkin PP-nya juga belum tahu apa yang mau dilakukan, apa yang akan ini, makanya ini punten, ini hanya untuk temannya Miss Glo aja ya, jangan disebarin kemana-mana karena ini sebenarnya acuan untuk Monef. Kalau Monef itu kan bukan PP, bukan ini, takutnya ini menyebar, jadi itu hanya untuk temannya aja gitu kan, untuk acuan aja. Maksudnya begitu. Jadi kadang ada yang bertanya kepada saya juga sama-sama PP, biasanya kita mau ngapain Bu Mei? Lah ini berarti tidak tahu konsep ya, apa nggak dibaca apa gimana. Jadi ya itulah kita sendiri pun juga harus mengembangkan diri gitu loh. Yang intinya kalau kita sama dengan siswa kan sebenarnya sama-sama belum tahu paham banget, tapi kita lebih dulu tahu. Nah, baru kita kita mengolah data, kemudian kita bagaimana caranya menyampaikan kepada rekan supaya itu bisa diterima dengan nyaman gitu loh. Artinya kita harus punya style dong gitu kan. Nah, itulah style itu yang harus kita pegang supaya kita bisa diterima, bisa dianggap kita adalah rekan yang sampai
Mohon maaf itu Pak Aji juga ini juga waktu kemarin ditanya sama Monefnya ya, saya tanya juga, "Apa Pak Aji yang kira-kira masukan?" Di depannya Monef bilang, "Bu kurang lama." Masya Allah. 3 jam udah Masih kurang. Iya Bu, saya jadi semangat ya Bu. Enggak iya. Sampai si Ibu Monef itu, baru sekali ini saya dengar CGP saya, ada CGP yang mengatakan 3 jam masih kurang. Iya Bu, tapi tolong jangan dengarkan itu CGP ya. 3 jam, ntar kita 4 jam, 5 jam. Kitanya Bu yang ini lir gitu kan dalamnya. Sebenarnya sih enggak ini kan enggak kerasa Bu. Saya aja belum sarapan, belum makan enggak kerasa. Ya oke, itu artinya suatu apa ya, suatu bentuk penghargaan juga kepada PP juga gitu. Artinya keberadaannya juga dianggap, kemudian ada kesan dan penyampaian penyampaian kita sebagai pendamping individu itu berhasil gitu kan. Karena merasa didampingi dong. Jadi adanya kita ada maknanya gitu kan. Kebermaknaan diri itu penting buat manusia. Karena kalau kita dianggap sama kita tidak dianggap kan berbeda kan, Miss. Lebih baik kita dianggap ada dan positif daripada kita sama sekali nggak dianggap udah gitu negatif lagi. Itu kayaknya hidup juga segan mati tak mau. Oke Miss, jadi sudah sekian lama kita melakukan kegiatan pendampingan individu 3. Bapak Kepala Sekolah juga sedang repot, ada DAK juga, ada bantuan-bantuan dana yang lain sehingga terkait keberadaan beliau belum sampai kemari. Nggak apa-apa, yang penting dari PI 1, PI 2 bahkan kemarin juga pendampingannya juga selalu bersama Bapak. Ya salam saja buat keluarga besar SMK 13 Kota Bekasi. Salam buat keluarga Miss Glo juga. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu sehingga bisa berbagi kebahagiaan kepada seluruh manusia ya, seluruh umat, seluruh makhluk hidup lah kalau bisa, ke hewan dan tumbuhan juga, ke ikan-ikannya Miss Glo. Burung juga ada. Nah, ya itu semuanya dibagikan kebahagiaan karena mereka tergantung kepada kita. Kalau kita bahagia, mereka pun juga ikut bahagia. Terima kasih, PI 3 sudah selesai dan alhamdulillah positif banget hasilnya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke loka berikutnya dan PI berikutnya. Terima kasih, saya mohon izin diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kan kita nggak dada-dada, Bu. Sarangnya. Sarangnya. Kita foto di